Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, Bapak sekalian, para siswa kelas 11 SMA Islam Ulunuha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita ya, untuk pelajaran fisika. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada materi tentang hukum ya pertama ya, termodinamika. Nah, kemarin ntar ya, saya cari dulu. Sebelumnya sambil nunggu temannya ya, ada kira-kira mau tanyakan terkait pelajaran yang kemarin supaya bisa kita jelaskan sebelum kita mulai masuk pembahasan yang baru. Ada kira-kira? Delta sama diferensial. Nah, baik ya. Oke. Apa beda delta sama diferensial? Nah, ya setahu Ustaz yang dimaksud dengan delta ya di situ maksudnya adalah selisih ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam rumus disebutkan dengan delta, berarti itu adalah selisih ya. Nah, selisih antara perubahan ya suatu kondisi ya. Kondisi pertama dengan kondisi kedua. Nah, selisihnya berapa? Nah, sedangkan kalau D ya diferensial ya itu dia menunjukkan adanya perubahan ya. Nah, perubahannya. Nah, jadi kalau misalkan disebutkan ada D misalnya mana ya di sini? Kita sudah masuk yang ini contohnya ya, misalnya W sama dengan P delta V ya, W sama dengan P delta V. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwasannya di sini ya untuk mencari W atau usaha ya yaitu adalah P itu tekanan ya dikali dengan perubahan ya. Perubahan atau selisihnya ya, volume pertama dengan volume kedua. Artinya di sini ada perubahan volume ya, ada perubahan volume. Nah, sedangkan kalau D ya D itu menunjukkan daerah perubahannya ya, daerah perubahannya atau diferensiasi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, kemarin kita sudah sampai terakhir ya proses adiabatik ya atau proses adiabatis. Nah, kemudian ini hukum pertama termodinamika sudah apa belum? Ini sudah ya? Sudah apa belum? Sudah ya. Nah, oke. Kita ulang sedikit ya. Nah, kita ulang sedikit. Nah, hukum pertama termodinamika menyatakan panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ya, ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, simbolnya di sini Q sama dengan delta U ya, Q sama dengan delta U ditambah W ya. Nah, lihat di sini, kita lihat di sini ya. Panas yang ditambahkan pada suatu sistem ya, panas yang ditambahkan pada suatu sistem. Nah, yaitu Q, kalor ya. Nah, panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan di sini sama dengan ya, perubahan energi internal ya. Nah, lihat kata kuncinya perubahan ya, perubahan. Maka dari itu di sini ada delta ya, menunjukkan perubahan atau selisih ya. Perubahan energi internal atau U ya, energi internal sistem
ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem, atau W, kita simulkan dengan W. Kemarin sudah ada contohnya seperti termos ya. Nah, seperti termos. Lama-kelamaan dia nanti walaupun ditutup, ya dia tetap akan berubah sedikit demi sedikit ya, kadar panasnya ya di dalam sistem yang tertutup tersebut. Nah, kita lanjutkan, kita telah mempelajari berbagai proses dan usaha ya. Untuk proses isobarik ya. Isobar apa itu? Apa yang maksud dengan isobar? Isobarik hanya Fazli. Apa itu isobar Fazli? Iya. Nah, siapa kira-kira yang tahu nih? Fazli, Fikri atau Torik? Dua-dua. Nah, Torik. Coba Torik, apa Torik isobar? Apanya konstan? Volume bar. Isobar bar. Kalau suhu isotermik. Termik. Ah, Kalau volume khorik ya. Nah, kalau bar, iya betul, masya Allah ya. Nah, barakallahu fiik ya. Nah, tekanannya sama ya. Nah, pada proses isobarik ya, usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan P delta V ya. W sama dengan P delta V. Maka dari itu kita lihat persamaan 11 ini ya bisa diganti ya, bisa diganti jadi Q sama dengan delta U tambah P delta V. Ya, nah itu rumusnya. Jadi nanti lihat apa yang diketahui di soal ya. Kalau diketahui V, ada P, ada V ya, maka bisa pakai rumus yang ini, yang ke-12 ini ya. Nah, rumus ke-12. Pada proses isotermik. Nah, sekarang isotermik ya, isotermik berarti term apa nih, berarti apa? Suhu ya. Nah, pada proses isotermik atau suhu yang sama, usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan nRT ya, IN ya, atau V2 per V1 ya. Nah, karena suhu konstan ya, maka energi dalam sistem juga konstan ya, atau delta U sama dengan 0. Hukum termodinamika pertama ya menjadi Q nRT ya. Nah, di sini ada V2 per V1. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini V2 bagi V1. Nah, ada V2, ada V1. Kenapa? Karena ada delta V ya. Ada delta V. Pada proses isokor ya, atau volume yang sama, usaha yang dilakukan gas adalah 0 ya. Nah, maka Q sama dengan delta U ya. Q sama dengan delta U. Baik, itu dia ya. Nah, sebelumnya kalau di buku yang di rumah seperti ini kan bukunya. Sama apa beda? Masih pakai yang itu apa udah diganti bukunya? Udah beda ya? Oh, beda. Yang ini gambar apa namanya ini? Balon udara. Sama apa beda? Sama ya. Nah, kalau sama bisa dilihat di bukunya itu di halaman 169. Ya, 169. Nah, di situ ada dijelaskan apa namanya ya? Secara lebih rinci ya, secara lebih rinci. Kalau ini dia secara singkat aja ya. Itu bukan IN ya. Itu L ya. LN. Nah, V2 per V1. Oke. Nah, jadi di sini kita mau tuliskan ya. Kita mau tuliskan rumusan untuk apa namanya?
eh, untuk pada saat hukum pertama termodinamika pada saat tiga keadaan, yaitu isobar, kemudian isoterm, ya, kemudian isochor, ya, atau isochorik. Oke. Nah, sekarang lihat di papan tulis ya. Nah, papan tulis. Jadi kita ringkas ya. Menjadi ini rumusnya tinggal dicatat, dihafal ya. Afan ya, ini Ustaz agak kurang ini kurang fit ya. Kita lihat ke papan tulis. Oke, sini nampak ya. Hukum Hah? Oh, terbalik ya, oke. Ntar ya. Gimana nih cara baliknya ya? Ah? Setting ya? Gini ya. Oke. Oke ya. Masya Allah. Oke. Coba ya. Pada proses isobar, ya, rumus awalnya kan ini. Rumus awalnya tadi Q ya dengan delta U ditambah W ya. Ini sambil dicatat ya. Nah, supaya dapat waktunya nih terus berjalan ya. Nah, keterangannya Q itu kalor atau panas ya. Panas atau kalor. Ya. Atau joule ya. Kemudian U ya. U itu energi internal atau energi dalam. Energi dalam. Nah, kalau dikatakan energi berarti satunya semua joule ya. Satuannya joule. Enggak kelihatan ya. Ya, ini energi dalam satuannya joule ya. Kemudian W ya. W itu usaha ya. Usaha juga energi ya, satuannya joule. Di joule tambah joule hasilnya joule ya. Nah, oke, ini dia. Nah, sekarang pada beberapa keadaan, contoh misalnya yang pertama isobar. Isobar. Ya, nah, isobar ini diganti ya, isobar yang ini diganti. Q sama dengan delta U tambah P ya, delta V. Oke. Nah, ya. Nah, kemudian ya, yang B ya, isotermik. Nah, kita lihat ya urutannya. Oke. Itu NRT ya, PV ini NRT ya. Nah, Q sama dengan NRT. Oke. ON ya.
Nah, kemudian ya untuk proses isokorik atau V2-nya sama, ini bisa seperti ini ya. Nah, atau V2-nya sama, ya maka coret aja kalau isokorik, ya isokorik. Nah, jadi ini maksudnya V2 V1-nya ini dalam sistem tertutup, ya, dalam sistem tertutup, ya. Nah, ya dia linier, ya. Dia linier. Nah, dia linier ln ya. Nah, jadi dia ini dalam sistem tertutup maksudnya, ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini pun tidak apa-apa, ya. Nah, V2 V1. Nah, ya. Seperti itu. Isochor berarti Q core-nya atau volume sama, coret ya. Tinggal nRT ya, atau kita bisa tuliskan karena dia usahanya tidak berubah ya, berarti dia delta U ya. Dia delta U. Nah, sampai sini ada mau tanyakan kira-kira? Sebelum kita masuk, kita lihat contoh soal nanti setelah ini ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut. Tapi ditulis dulu coba ya. Silakan ditulis dulu. Sudah. Kita lanjutkan ya. Kita lihat contoh soal di sini. Kita lihat contoh soal. Nah, kita lihat di sini contoh soal ketutup kayaknya ya, Afan ya. Nah, contoh soal ya kedua ya, contoh soal 2. Nah, sebuah sistem terdiri atas 4 kg air ya pada suhu 73 derajat Celcius. Nah, lihat ya. Sistem terdiri atas 4 kg air. Nah, 4 kg air pada suhu 73 derajat Celcius. Kemudian 30 kilojoule usaha ya dilakukan. Berarti apa nih lambangnya? W ya. Nah, usaha yang dilakukan berarti lambangnya W. Pada sistem dengan cara mengaduk ya. Dengan cara diaduk. Dan 10 kilo kalori panas dibuang. Ada panas yang terbuang. Berapakah perubahan tenaga internal ya pada sistem?
Yang B berapa temperatur akhir sistem. Oke. Ya. Kita lihat di sini penyelesaian ya, diketahui masanya tadi massa air 4 kg ya. Nah, suhu pertama 73 derajat Celcius ya. Kemudian C-nya itu ya 273 tambah 73 sama dengan 346 Kelvin ya. Ini suhu juga ya. Nah, suhu juga. Nah, kemudian ya, jawab usaha yang dilakukan W sama dengan minus 30 kilojoule ya. W sama dengan minus 30 kilojoule. Oke. Ya, kalor yang keluar ya, Q sama dengan minus 10 kilokalori ya. Artinya tanda minusnya maksudnya ada terbuang ya. Nah, terbuang di situ. Ya. Artinya panas yang terbuang ya, panas yang terbuang. Yang pertama ada 30 kilojoule ya, yang kedua 10 kilokalori. Nah, kita lihat di sini 1 kalori sama dengan 4,2 ya, atau 4,18 kilojoule ya. Nah, kalikan aja 10 kali 4,18 hasilnya 41,8. Nah, sekarang tenaga internal sistem. Delta U ya, tenaga internal. Oke, masukkan rumusnya ya. Masukkan rumusnya yang ini. Ya, berarti delta U sama dengan ini pindah, W-nya pindah lewati sama dengan. Jadi tandanya minus. Q dikurang W ya, Q dikurang W. Kita hitung ya. Q-nya tadi berapa Q-nya? 41,8 ya. Nah, 41,8. Nah, 30 kilojoule ya, 30 kilojoule. Nah, kemudian ya, itu tadi adalah Q-nya ya. Kemudian W-nya ya, Q-nya 41,8 kilojoule, kemudian W-nya 30 kilojoule ya. Nah, setelah dikurangkan dapat hasilnya minus 11,8 kilojoule. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ini bagian A ya, ini bagian A, mencari delta U ya, mencari delta U. Ada kira-kira yang mau tanyakan? Oke, kita coba aja tulis ya, papan tulis. Masih ada waktunya. Kita coba tulis biar paham ya. Oke. Nah, sekarang lihat apa yang diketahui ya. Nah, oke, diketahui yang pertama ya. Diketahui yang pertama, saya besarkan dulu ya. Oke. Diketahui yang pertama, M sama dengan 4 kg. Ya, kemudian T1 ya. T1 73 derajat Celcius ya. Masukkan ke, ini bukan C ya. C-nya ini maksudnya sama dengan lagi ya. Nah, 73 derajat Celcius ya, ubah ke dalam Kelvin ya. 73 tambah 273 ya, sama dengan berapa Kelvin? 346 Kelvin ya. Oke, kita dapat suhunya. Intinya kita mau cari ini ya, delta U. Yang ditanya delta U. Ya. Nah, yang ditanya pertama adalah berapakah delta U ya, perubahan internal. Ya. Nah, oke, kita coba jawab ya. Yang pertama. Ya. Nah, yang pertama berarti kita harus buat rumus yang baru ya. Del Q sama dengan delta U tambah W ya. Berarti delta U sama dengan apa? Pindahkan W-nya melewati sama dengan, berarti jadi minus ya. Delta U sama dengan Q dikurang W. Oke. Sudah? Nah, sekarang perhatikan ya. Apa definisi dari Q? Q itu adalah panas atau total seluruhnya ya.
total seluruh aktivitas yang ada dalam sistem. Berarti kita hitung semua nilai yang kita ketahui. Ya, kita lihat di sini. Ya, usaha yang dilakukan W minus 30 kilojoule. Kalori yang keluar ya minus 10 kilokalori. Itu dihitung semua. Ya. Oke, sudah. Maka dari itu kita hitunglah ini tadi ya, usaha yang dilakukan minus 30 kilojoule. Dapat dari sini ya. Ada satu usaha ya, masukkan untuk mencari Q. Kemudian ada lagi 10 kilokalori. Ya, dapat 2 ya. 2 panas ya, 2 panas. Maka kita masukkan untuk mencari nilai Q. Nah, tambahkan semua ya. Tambahkan semua. Oke. Q-nya minus 10 kilokalori. Ya, ini dia ya, 41,8 kilojoule ya. 41,8 kilojoule. Ditambah dikurang ya 30 kilojoule tadi ya. Dikurang 30 kilojoule. Kurang 30 kilojoule. Maka dapat hasilnya 11,8 kilojoule. Nah, itulah dia perubahan energi internal. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, karena Q bernilai negatif ya. Nah, ini kalian masih ingat tentang kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu ya? Mengubah suhu sistem bukan ya? Q sama dengan MC delta T ya. Nah, Q sama dengan MC delta T. Nah, semestinya ini enggak seperti ini ya. Nah, oh iya, Afan. Ya, Ustaz salah. Yang tadi terbuang ya. Karena Ustaz bilang tadi terbuang ya, semua energi yang terbuang. Kenapa tanda negatif? Karena dia energi yang terbuang, bukan yang diambil ya. Nah, berarti ini kurang minus 30, berarti jadi tambah ya. Berarti hasilnya jadi negatif ya, Afan ya. Nah, karena Q bernilai negatif maka suhu menjadi turun ya. Nah, arti negatif tadi maksudnya suhunya turun ya. Nah, semakin negatif ya. Delta T berarti delta T ya. Dicari ya, delta T sama dengan 11,8 kilojoule ya per 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius dikali 1,5 ya. Nah, ya, jadi suhunya ya adalah penurunannya sebesar 1,88 derajat Celcius ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, ini Ustadz kasih soal ya untuk dikerjakan di rumah. Soalnya jangan yang seperti ini ya. Nah, coba tuliskan, kerjakan ya. Jika diketahui ya, energi dalam sistem ya U1 ya sebesar 100 kilojoule. Kemudian nanti berubah dia menjadi U2 200 kilojoule. Nah, ini dasarnya ya. Yang ini tadi ya. Nah, kemudian sistem tersebut melakukan usaha ya sebesar 150 kilo
kilojoule. Nah, coba hitung berapa Q-nya. Berapa Q-nya. Nah, seperti itu. Ya, ini aja soalnya, nanti dikerjakan ya. Kirim ke Ustadz ya. Nah, Afan ya kalau agak-agak belibet ya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan kira-kira? Enggak ada ya? Bisa. Ya, karena mungkin ini aja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Insyaallah nanti ini bisa dikerjakan, kirim ke Ustadz ya. Nah, mungkin ini saja kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.